Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastio Wibowo, NPM 17640015, kelas 7A reguler pagi Banjarmasin. Perencanaan pelabuhan. Pembangunan pelabuhan memakan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan suatu perhitungan dan pertimbangan yang masak. Sebelum pelabuhan tersebut dibangun, pertimbangan bagi perencanaan pelabuhan biasanya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ekonomi, politis, dan teknis. Persyaratan dan perlengkapan pelabuhan. Pelabuhan adalah daerah yang terlindungi dari pengaruh gelombang sehingga kapal berlabuh dengan aman untuk bongkar muat barang, menarik turunkan penumpang, mengisi bahan bakar, melakukan reparansi, dan sebagaimana. Untuk memberi pelayanan yang baik, maka pelabuhan harus memiliki persyaratan-persyaratan. Pelabuhan harus mempunyai fasilitas bongkar muat barang, keran dan sebagainya, dan gudang penyimpanan barang sebagaimana gambar di bawah. Pelabuhan harus mempunyai fasilitas untuk mereparasi barang kapal. Kapal-kapal yang mencapai pelabuhan harus mampu membuang sauh selama menunggu dan merapat ke dermaga. Tempat berlabuh kolam pelabuhan terlindung dari serangan gelombang. Alat pelayaran berfungsi untuk mengarahkan kapal-kapal yang akan keluar atau masuk pelabuhan. Alur pelayaran harus mempunyai kedalaman dan lebar yang cukup untuk dilalui kapal-kapal sebagaimana gambar di bawah. Fungsi dari masing-masing bangunan yang terdapat di pelabuhan sebagai berikut. Pemecah gelombang yang digunakan untuk melindungi daerah perairan pelabuhan dan gangguan gelombang. Gelombang yang datang dari laut lepas akan dibagi oleh bangunan ini. Pemilihan lokasi pelabuhan yang harus mempertimbangkan faktor tersebut, akan tetapi biasanya tidak semua faktor tersebut bisa terpenuhi, sehingga diperlukan suatu kompromi untuk mendapatkan hasil optimal. Berbagai faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi pelabuhan adalah sebagai berikut. 1. Biaya pembangunan dan perawatan bangunan-bangunan pantai. 2. Pengerukan pertama pada pembangunan yang dilakukan. 3. Pengerukan selama pelabuhan beroperasi. Pemilihan lokasi pelabuhan. 1. Kondisi tanah yang geologi. 2. Kedalaman dan luas daerah perairan. 3. Perlindungan pelabuhan terhadap gelombang. 4. Arus. 5. Sedimentasi. 6. Daerah datarannya yang cukup luas untuk menampung barang yang akan dibongkar muat. 7. Jalan-jalan untuk transportasi. 8. Daerah industri di belakangnya. Alat penambat digunakan untuk menambat kapal yang pada waktu merapat dermaga maupun menunggu perairan sebelum kapal merapat di dermaga. Gudang yang terletak di belakang dermaga untuk menyimpan barang-barang yang harus menunggu pengapalan. Tinjauan kedalaman air dan pasang surut. Kedalaman sangat berpengaruh pada perencanaan pelabuhan di laut yang mengalami pasang surut. Variasi muka air kadang-kadang cukup besar. Menurut pengalaman, pasang surut yang kurang dari 5 meter masih dapat diadakan pelabuhan terbuka. Bila pasang surut lebih dari 5 meter, maka terpaksa dibuat pelabuhan yang tertutup yang dilengkapi dengan pintu air masuk dan mengeluarkan kapal. Tinjauan sedimentasi. Pengerukan untuk mendapatkan kedalaman yang sangat cukup bagi pelayaran di daerah pelayaran memerlukan biaya yang cukup besar. Pengerukan ini dapat dilakukan pada waktu membangun pelabuhan maupun selama perawatan. Pelabuhan harus dibuat sedemikian rupa sehingga sedimentasi yang terjadi harus sedikit mungkin, kalau bisa tidak ada sama sekali. Tinjauan pelayaran. Pelabuhan yang akan dibangun harus mudah dilalui kapal-kapal yang akan menggunakannya. Pelayaran suatu kapal dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, angin, gelombang, dan arus. Dapat menimbulkan gaya-gaya yang bekerja pada badan kapal. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.